Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi kam min shaimin laisa lahu jazaa illa al-ju' wal atas, al-hadis atau kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, waktu semakin berjalan cepat, tidak terasa kita sudah masuki hari ke-26 di bulan Sya'ban. 4 hari lagi kita akan puasa. Nabi menyatakan berapa banyak manusia yang melaksanakan puasa Ramadan tapi dia tidak mendapatkan manfaat barokah dan pahala dari puasa Ramadan, illal ju' wal atas, kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Mengapa mereka itu? Karena dia tidak tahu hakikat dan ilmunya Ramadan. Kemarin sudah kita bahas tentang 3 amalan utama di bulan suci Ramadan. Ya, pertama tentang iktikaf di masjid. Kemarin sudah kita bahas secara panjang lebar. Jadi 3 amalan utama di bulan Ramadan adalah iktikaf di masjid. Pagi ini kita bahas amalan prioritas di bulan Ramadan yang kedua. Apa kata Nabi? Qiraatul Quran, yaitu memperbanyak tadarrus dan membaca Al-Quran. Umat Islam di Indonesia wajib mengingat dan memperingati 317. Umat Islam di Indonesia wajib mengingat dan memperingati 317. Apa 317? Yang pertama adalah 17 rakaat salat 5 waktu. Yang kedua adalah 17 Agustus, karena kemerdekaan negara kita. Tanpa ada kemerdekaan mustahil kita bisa ibadah dengan tenang. Dan 317 yang ketiga adalah 17 Ramadan, namanya nuzulul Quran. 317 ini jangan sampai kita lupakan. Ini momen yang sangat penting di hati umat Islam di Indonesia. 17 rakaat, 17 Agustus dan 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Jadi amalan prioritas di bulan Ramadan yang kedua adalah tadarrus dan membaca Al-Quran. Sehingga tidak heran kalau Ramadan banyak umat Islam yang tadarrus, walaupun dibatasi oleh pemerintahan daerah kita. Tadarrusnya malam sampai jam 10:30 terakhir. Nah, terawihnya sampai 10:30, terus tadarus 2 jam, 10:30 dimatikan menggunakan sound bawah. Itu peraturan supaya orang yang tidak biasa mendengar Al-Quran itu bisa tidur. Tapi kalau orang yang sudah biasa mendengar Al-Quran tambah cepat tidur. Tapi bagi orang yang nggak biasa mendengar bacaan Quran, ono suara banget gak iso turu jadi berbeken. Nah, ini bedanya. Kalau orang seneng Al-Quran, ada tadarus sampai malam pun itu biasanya seneng. Kalau di desa-desa sampai jam 1, nah, itu temari jam 1, jam 2 kotean pisan nangi wong sahur, itu nggak ada apa-apa. Tapi di perkotaan dibatasi karena umatnya komplek. Jadi 10:30
selesai darus son atas, kemudian kalau ingin melanjutkan tinggal di bawah. Tadarus Al-Quran, perbanyak kita membaca Al-Quran, perbanyak kita tadarus Al-Quran, dan perbanyak kita iktibar memahami Al-Quran. Jadi para jamaah kadang-kadang sudah khatam Quran berkali-kali, tapi ditanya apa isinya surat Al-Baqarah, karo. Ini namanya belum tadabbur Al-Quran. Khatam berkali-kali apa intinya surat Al-Maidah, karo. Nah ini tidak bisa ngambil dari Al-Quran, hanya membaca tapi tidak mengerti artinya, tapi dapat pahala. Orang membaca saja itu pahalanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu di bulan suci Ramadan membaca Al-Quran tidak punya wudhu, umpama wis males wudhu maca tafsir di situ baca Al-Quran sengok terjemah itu, kita baca kadek wudhu atau sing diapalno wae surat-surat pendek maca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apal surat itu diulang-ulang kadek wudhu, itu satu hurufnya mendapat pahala 10. Tanpa wudhu kita baca Quran, satu hurufnya itu dapat pahala 10. Kadek wudhu gitu. Apalagi kita sebelum membaca Al-Quran wudhu dulu, seperti firman Allah dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, jangan kamu sentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang punya suci. Wudhu dulu, setelah wudhu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Satu hurufnya dapat pahala 50. Baca Quran didahului dengan wudhu, satu hurufnya mendapatkan pahala 50. Nah ini tingkatan baca Quran. Syukur-syukur kita ikut jamaah, ikut berjamaah, imamnya baca Al-Quran, kita dengarkan, itu satu hurufnya mendapatkan pahala 100, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Jadi kalau dalam sholat subuh ya di Aqobah ini, alhamdulillah 1 tahun khatam 2 kali. Quran dibaca dalam sholat ini khatam 2 kali di Aqobah. Ini sudah sampai surat Al-Bayyinah, berarti 3 hari lagi khatam pas. Ya, 3 hari lagi khatam pas. Jadi kalau ikut jamaah subuh di Aqobah berarti 1 tahun sudah menghatamkan Quran 2 kali dalam sholat. Padahal satu hurufnya Al-Quran dibaca dalam sholat nilainya 100. Jadi kalau kita ngitung pahala berarti khatam ping 100, karena 2 kali ping 200, karena kita khatamkan di dalam sholat. Kalau bisa subuh berjamaah. Itulah Bapak Ibu. Jadi amalan prioritas di bulan suci Ramadan yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Adapun tingkatan pahala membaca Al-Quran, kalau membaca tidak punya wudhu, satu hurufnya dapat pahala 10. Kalau punya wudhu, satu hurufnya dapat pahala 50. Kalau tidak baca dalam sholat, satu hurufnya dapat pahala 100. Dan Rasulullah menutup hadis itu, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu
huruf. Mari kita sambut Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tilawatil Quran, memahami Al-Quran dan membaca tafsirnya Al-Quran. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.